Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Nelda Aprilia Salim, SPPD dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan masih membahas perkuat kolaborasi tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter. Untuk gejala-gejala sendiri dokter, dari HIV dan AIDS ini sendiri itu apa saja dokter untuk gejalanya? Ya, seperti yang tadi sudah sempat saya singgung ya, jadi ada stadium klinis 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau 1 memang orang tersebut di pemeriksaan darahnya ditemukan anti HIV-nya, gitu, antibodi terhadap HIV-nya yang reaktif, dan biasanya pasiennya belum menunjukkan gejala apa-apa. Gitu. Kalaupun ada, seringnya hanya pembesaran kelenjar getah bening. Suka mungkin orang ada kelenjar-kelenjar di gitu ya, yang cukup banyak, yang sudah diperiksa ke arah TBC juga bukan, ke arah yang lain-lain juga bukan. Nah, seperti itu. Itu kalau stadium 1. Namun kalau stadium 2, tadi saya sudah mulai ada nih kelainan akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh, masuklah infeksi yang baru permukaan, jamur nih, infeksi jamur di kulit. Jadi contohnya yang seringnya itu sih bukan kayak kurap gitu ya, kadas, kurap seperti orang itu. Okay. Nah, pada saat stadium 2 ini biasanya pasti orang tersebut juga belum sadar, atau kita pun yang melihatnya itu juga belum terlalu menyadari, jangan-jangan nih dia kena HIV AIDS gitu ya. Ya karena kadang kan berpikir sering juga ya orang kan kena jamuran kadas, kurap gitu ya. Cuma kalau kita curiganya itu kalau kok banyak sekali ya gitu jamurnya itu yang timbul di tempat-tempat yang tidak semestinya. Maksudnya tidak semestinya gini, jamur itu kan memang biasanya di tempat lembab gitu ya, tempat lembab, mungkin di lipatan-lipatan paha atau mungkin lipatan tubuh gitu yang sering basah, lembab. Nah, tapi kalau dia luas sampai mungkin di kaki, sampai di tangan, di punggung gitu, kita curiga ini pasti ada sesuatu menyebabkan imunitasnya nih menurun. Nah, salah satu penyakit yang bisa bikin imunitas menurun itu ya yang cukup banyak adalah HIV, ini tadi, infeksi HIV. Nah, biasanya pasien baru akan mulai menyadari, ini ada yang salah nih di badan saya gitu ya. Biasanya kalau infeksi tadi yang masuk tuh sudah infeksi jamurnya di mulut yang paling sering. Infeksi jamur di mulut sehingga mulutnya timbul putih-putih kayak kalau mungkin pernah lihat anak bayi baru lahir, kadangnya suka putih-putih di mulutnya. Kayak habis minum susu gitu ya. Itu akibat jamur kandida biasanya di mulut gitu ya, putih di mulut, yang diobatin nanti balik lagi, diobatin balik lagi. Lalu mulai pelan-pelan karena tadi mulutnya sariawan, makannya jadi kurang kan, makannya jadi kurang, berat badannya turun gitu. Terus tambah lagi demam-demam, badannya demam turun, berobat ke sini dibilang tipes, mungkin berobat ke sini lagi dibilang apalagi lah gitu ya. Lalu mulai timbul kadang sesak nafas karena ada infeksi tuberkulosis, TBC paru itu juga ada. Timbul juga mencret-mencret, mungkin pasiennya yang mencret sembuh berulang-ulang. Nah, pada saat kondisi ini biasanya pasien sudah mulai lemes nih. Udah mulai lemes, baru dia mulai datang ke dokter mencari pengobatan. Nah, kita cukup sering menemukan kalau di rumah sakit di kondisi ini di stadium 3. Tapi kalau sudah yang lebih berat lagi, kadang pasiennya masih mengelak lah atau gimana, ya sering juga datang dengan penurunan kesadaran atau kelemahan separuh badan akibat adanya infeksi toksoplasma di otak. Itu juga cukup sering kita dapatkan. Oke, baik. Dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya boleh. dokter. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, baik. Bapak Saipul, terputus, mungkin bisa diulangi kembali untuk Bapak Saipul yang ada di Tangga Buntung. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa juga di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali. Tadi kalau untuk HIV dan AIDS ini sendiri ya dokter ya, tadi seperti yang ada di lidah berwarna putih yang sudah diobati dan
kembali lagi terulang kembali ya ini dokter. Baik, ini ada penelpon lagi. Oke, dokter. Boleh kita angkat dulu ya dokter. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, silakan Bapak Saipul. Ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu Dokter ya. Aku nanya. Itu yang pertama, tanda-tanda penyakit HIV itu apa? Yang kedua, kira-kira itu bisa untuk menular apa? Itu ya, Bu. Selamat malam, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Saipul. Salam untuk keluarga di rumah. Nah, untuk Bapak Saipul menanyakan tanda-tandanya, dokter. Tanda-tandanya. Tanda-tanda dan apakah menularnya bagaimana ya? Iya. Ya, tanda-tandanya. Terima kasih banyak Pak Saiful atas pertanyaannya. Jadi untuk tanda-tanda pasien itu menderita atau terinfeksi HIV, jadi memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau pasien masih di stadium awal, kadang-kadang dia tidak menunjukkan gejala apa-apa. Karena memang infeksi HIV ini polanya tuh nggak sama kayak misalnya yang lagi tren sekarang COVID ya. Kalau COVID itu kan kita begitu virusnya masuk ke badan kita dalam waktu yang 3 hari paling cepat gitu sampai 1 minggu itu udah kontan gejalanya, biasanya kan langsung demam, batuk, pilek tuh. Kalau HIV/AIDS ini dia tidak sekontan itu kalau kita bilang. Jadi dari begitu virusnya masuk ke badan orang tersebut, dia pada fase awal gitu dia atau kita sebut infeksi akut yang primer menimbulkan gejala seperti orang flu biasanya. Jadi mungkin hanya demam, batuk, nyeri-nyeri tenggorokan yang tidak terlalu khas, nggak khas seperti gejala penyakit apapun. Biasanya kita sebut seperti gejala infeksi virus biasa seperti influenza-like illness biasanya begitu. Nah, setelah dalam waktu lebih kurang itu berlangsunglah sebentar sih ya, paling 1 minggu 2 minggu. Nah nanti itu reda dengan sendirinya, sementara virusnya tuh cukup banyak berada dalam badan. Nah dalam waktu sekitar 6 bulan biasanya nanti virusnya akan tidak banyak lagi berada di dalam badan. Bukan berarti virusnya sembuh, namun virusnya ini masuk ke organ-organ di jaringan tubuh kita, sembunyi kalau kita bilangnya gitu. Jadi virusnya pinter, dia bersembunyi di tubuh. Nah pada fase bersembunyi inilah yang biasanya pasiennya tidak ada gejala, nggak ada gejala. Nah nanti setelah 5 sampai 10 tahun lah rata-rata, baru nanti virusnya keluar lagi, menginfeksi lagi sel-sel pertahanan tubuh kita, baru tuh mulai masuk yang seperti saya sebutkan tadi, infeksi oportunistik atau infeksi yang pada orang biasa nggak jadi penyakit, sementara pada pasien ini jadi timbul penyakit. Tadi kayak jamur atau gejala seperti TBC paru, sesak nafas. Nah, kalau dikaitkan dengan penularan tadi, penularannya sebenarnya ada 3 jalur besar untuk penularan HIV/AIDS ini. Yang pertama dan yang paling banyak adalah penularan melalui hubungan seksual yang tidak aman. Jadi hubungan seksual yang tidak aman baik dengan lawan jenis ataupun sesama jenis ya, karena kasus yang sesama jenis ini saat ini juga sudah mulai meningkat begitu ya, yaitu dan banyak pasien-pasiennya tertular dari hubungan seksual tersebut. Itu adalah yang paling banyak kita dapatkan sebagai penyebab penularan jalur transmisi HIV/AIDS ini. Lalu yang kedua adalah dari darah ataupun produk-produk darah ataupun organ tubuh. Maksudnya begini, jadi kalau orang mendapat donor darah, mendapat transfusi darah dari darah orang yang mengandung virus HIV, ya orang tersebut tertular gitu, karena kan virusnya ini kan beredarnya di dalam darah nih, darah orang yang HIV positif masuk ke orang yang HIV yang tidak HIV, orang yang tidak HIV ini akhirnya bisa tertular. Ataupun produk organ tubuh gitu ya, misalnya dia transplantasi gitu ya, nah itu juga bisa masuk. Cuma ini sudah jauh berkurang karena alhamdulillah darah kita dari donor darah itu sudah disaring, di screening oleh PMI, sudah diperiksa. Kalau dia hanya yang negatif HIV saja yang baru bisa didistribusikan gitu, didonorkan. Selain darah, produk darah itu juga jarum suntik, penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian itu ya, itu serta satu lagi adalah dari ibu ke anak. Maksudnya kalau ibu itu HIV positif,
dia bisa menularkan ke bayi yang dikandungnya, janin yang dikandungnya. Karena kan kita tahu kalau ibu hamil, si anak ini kan dapat makan dari darah ibunya selama dia dalam kandungan. Nah, jika darah ibu tadi mengandung HIV positif, itu otomatis bayinya tuh juga bisa berpotensi mendapatkan virus HIV dari ibunya selama waktu dia di kandungan ibunya, atau selama proses persalinan ketika si bayi dilahirkan, dan sampai ketika apabila dia disusui oleh ibunya pakai air susu ibunya gitu. Cuman memang ini tidak terlalu tinggi sih tingkat penularannya, dan sudah banyak bisa kita atasi, dari kita medis sudah bisa mengatasinya, sehingga tingkat penularan dari ibu ke anak ini sudah jauh-jauh menurun gitu. Oke, baik. Berarti untuk tanda-tanda sendiri itu seperti biasa ya dokter ya, untuk gejala-gejalanya sendiri itu seperti flu, demam biasa, infeksi biasa ya. Kalau pada saat awal, pada saat virus itu baru benar-benar masuk ke badan orang tersebut. Tapi biasanya kalau pada saat awal itu orang nggak sadar, kebanyakan pas orang tersebut tidak sadar kalau dia ini tertular HIV. Yang ada biasanya mungkin saya hanya kena flu gitu ya, kecapean, badan seperti itu. Yang itu, tapi sehingga itu seringnya orang terlena, dan memang karena virus HIV ini dia pinter, nanti dia akan bersembunyi di tubuh kita sampai waktu 5-10 tahun, baru tuh dia akan keluar lagi. Dia keluar lagi baru nimbulin gejala-gejala akibat daya tahan tubuh yang sudah menurun tadi. Oke, baik. Kalau untuk faktornya sendiri tadi kan dok, seperti seks tidak aman ya dokter ya, baik betul. Lawan maupun sesama. Ya. Orang tersebut baru stadium 1 ya dokter, baru gejala-gejala seperti itu. Tapi si ini virus tadi bersembunyi ya dokter ya. Pada saat orang ini berhenti dikatakan untuk seks yang tidak aman tadi, apakah apakah virus-virus yang lain akan tetap masuk, tetap berkembang, atau cuman virus-virus itu aja yang akan kembali keluar lagi nantinya dokter? Sebenarnya kalau seseorang itu sudah terinfeksi virus HIV itu di dalam badannya, virus itu akan ada terus di dalam badannya. Cuman memang virusnya enggak serta-merta kalau pas waktu dia baru-baru masuk virus itu dalam badan, memang jumlahnya masih cukup banyak. Namun secara dikatakan dari teori-teorinya begitu, 6 bulan setelah virus pertama kali masuk itu dia akan turun jumlahnya, tapi dia bersembunyi di organ tubuh. Cuma itu masih tetap berpotensi untuk menularkan. Yang lebih berbahaya adalah kalau sudah lewat masa 5 tahunan tadi, yang mana virus yang tadinya sembunyi keluar ke darah lagi, dia istilahnya bereplikasi, memperbanyak diri lagi, berkembang biak, virusnya makin banyak. Nah, kalau udah makin banyak kan otomatis tingkat penularannya juga jauh lebih banyak ya, lebih tinggi, sehingga dia lebih berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Baik, dokter. Nanti kita akan lanjutin kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh